Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi tentunya barengan sama aku Laras Tahira. Kita akan berbincang-bincang pastinya dengan seorang expert seperti biasa ya, dengan kamu pastinya. Tapi seperti biasa sebelum mulai aku mau ngasih salam khas podcast dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ya. Dan Laras juga mau ngingetin kalau podcast ini kan tayang di beberapa platform. Jadi bolehlah dikabarin ya teman-teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin mantan gebetan gitu ya, buat selalu menyaksikan podcast ini. Karena kita ada tayang di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kita juga tayang di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Dan seperti di podcast-podcast sebelumnya, kita juga bagi-bagi voucher belanja nih. Totalnya ada Rp300.000, 3 voucher masing-masing Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang hari ini bisa ngasih quotes terbaik di kolom komentar. Tapi jangan lupa, kamu juga harus terus follow Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Itu dia ya teman-teman ya. Dan kamu wajib stay tune banget, terutama buat kamu mungkin yang ya dalam waktu dekat ini ada rencana untuk menikah, atau mungkin sahabat kamu mau menikah, atau nggak cuma menikah doang, graduation, atau mungkin kamu ada rencana party atau event apapun itu, wajib stay tune karena topik di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang makeup artist atau MUA biasa disebutnya. Dan kita bakalan cari tahu juga untuk trik merias pengantin tradisional versus pengantin modern. Nah ini menarik ya, karena mungkin ada beberapa pihak yang memang masih pengen pakai adat tradisional, atau mungkin ada juga mungkin anak-anak sekarang yang pengennya aduh aku modern aja deh. Nah kita lihat deh perbedaannya seperti apa ya. Dan ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama seorang bintang tamu yang kita transfer langsung dari kota Malang ya. Beliau ini adalah seorang profesional makeup artist. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Yulia Maria. Selamat sore Mbak Yulia. Sore, Gimana Kakak. perjalanannya dari Malang ke Jakarta? Menyenangkan. Malang sekarang gimana cuacanya? Lagi dingin terus atau sekarang lagi panas? Banget. Dingin banget ya? Bahasa Malangnya adem. Adem. Sama aja sih di sini adem, tapi mungkin Adem. Malang ada penekanannya. Adem. Adem. E-nya agak hilang, adem. Adem. Di sana berapa derajat Celcius sih dinginnya? Di Malang tuh biasanya 15, 16 gitu nyampe gak sih? Iya, gitu. Oh dingin banget ya? Dingin banget. Dingin banget. Berarti kalau makeup artist kan biasanya kalau make upin apalagi pengantin kan pagi buta banget. Banget. Jam 2, jam 3, jam 1. 12, ya. Jam 2 itu lagi dingin-dinginnya banget ya? Banget. Sama ngantuk. Emang ngantuk. Tapi biasanya kayaknya nggak tidur dulu ya kalau MUA ya. Iya. Nggak Kalau tidur. bisa udah gitu aja nggak tidur. Nggak tidur, make up dari jam 1 harus Jam standby 1, juga sampai resepsi kan? Iya, sampai resepsi. Ih, Terus luar lagi, sorenya lagi. Lanjut gitu. lagi. Lanjut lagi. Besoknya lagi. Gitu. Lagi. Tapi karena cuan jadi nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk. Jadi kalau ngantuk ingat cuan-cuan. Cuan luar biasa. Tapi kita kenalan dulu deh lebih dekat dengan Mbak Yulia ini ya. Mungkin Mbak Yulia boleh cerita sama teman-teman yang lagi menyaksikan podcast sore hari ini. Memang basicnya Mbak Yulia dulu apa sih? Emang dari kecil udah pengen jadi makeup artist, atau memang hobinya make up, atau ya terjebak lah karena pandemi, bisa aja gitu kan. Tapi coba mungkin boleh cerita Mbak Yulia. Saya jadi MUA itu ceritanya karena mama saya itu perias pengantin. Oh turunan. Jadi aku mulai kecil sudah lihat mama aku tuh makeup gitu Mbak. Oh caranya gimana? Emang Jadi, seneng ngeliatinnya? ih seneng ya. Terus lihat mama dapat duit banyak gitu kan. Jadi kayak seneng aja. Jadi kayak aku kayaknya jadi perias aja deh gitu. Oh, terus sekolahnya ada sangkut pautnya dengan dunia makeup atau tata rias nggak? Enggak. Dulu sekolahnya ngambil jurusan apa? Manajemen perusahaan. Nggak apa-apa, manajemennya kan masuk, ya kan? Karena ini tetap urusannya adalah bisnis, ya kan? Dulu masih ingat nggak makeup yang pertama kali diterapkan sama Mbak Yulia di muka sendiri? Apa waktu itu yang coba-coba? Masih ingat nggak? Masih ingat Apa? banget. Bukan di aku, bukan di aku sendiri, tapi pembantu aku. Oh, dijadiin kelinci percobaan ya? Kelinci percobaan. Apa waktu Jadi itu? aku setelah lihat mamaku, kalau aku tuh terlahir kayaknya otodidak deh. Aku nggak ini apa yang ikut kursus yang bener-bener gitu, Oh, enggak, gitu? jadi otodidak. Jadi Oke, dari oke. aku lihat mama aku make up itu, jadi aku pelajarin gitu Mbak, sambil ngelihat, gini caranya.
tapi aku mau tanya itu kayak takut gitu kan. Jadi akhirnya pas mama aku nggak ada, kelinci percobaannya adalah pembantu aku. Mama nggak tahu waktu Nggak itu. tahu, saya pakai makeup mama Baik. karena jadi takut dimarahin ntar. Karena profesional, makeup profesional. Iya dong. Terus Jadi dengan lihat itu, kalau nggak salah itu aku kelas 6 SD. kelas 6 SD. Terus waktu itu gimana hasilnya? Bagus. Masa? Untuk anak kelas 6 SD? Saya sendiri juga kaget loh, ternyata aku bisa gitu. Berbakat. Dari situ aku sering latihan itu latihan sendiri. Terus akhirnya sama mama karena tahu hasilku, loh kok lumayan Bagus mungkin gitu nih, ya. Yaudah yuk ikut gitu. Ikut untuk kerja. Ikut. Dibawa. Iya dibawa. Pagi buta itu. Dong. Terus. Ya kalau pas lagi nggak sekolah, cuma sekolah. Ya kan Terus weekend kan Sabtu, biasanya. Sabtu Minggu gitu diajak, terus disuruh bedakin dulu. Oh, gitu. dijadiin asistennya. Terus. Jadi bedakin, akhirnya bedakin mahir nih. Wih. Meningkat alis. Kecil-kecil bikin Iya alis. dong. Keren banget. Iya Aku aja baru dong. bisa sekarang Iya loh. dong. Alis gitu, terus lipstiknya terus meningkat gitu kan. Akhirnya aku bisa. Full makeup. Aku bisa. Terus kalau zaman dulu karena aku ngelihat mamahku itu riasnya zaman dulu nih ya kan medok gitu. Ya bold gitu ya, makeup bold. Bold sekarang kan masih bagus. Zaman dulu. Oh, dulu tuh boldnya bener-bener itu kan medok pakem, gitu. Pakem, bener-bener Oh, ada pakem. pakemnya? Ada dong. Oke. Kan perias tradisional kayak dukun manten gitu kan mamaku dulu Iya, itu, iya. Mbak. Jadi bukan perias yang sekarang muah-muah begitu kan. Oh, jadul lah ya ini. Jadi kalau eyeshadownya harus hijau kayak gitu, lipstiknya harus merah gitu kan, alisnya harus nyelirit kayak celurit begitu. Kalau zaman sekarang sebutnya cewek kue yang kayak gitu kan. Gitu Hijau, merah. ya gitu kan. Terus. Jadi aku nih punya style sendiri gitu Oke, loh. Saya tuh suka yang minimalis, suka yang apa gitu kan. Ini setelah Akhirnya udah profesional atau dari dulu emang punya? belum. Oh, emang dari Masih- dulu pengennya kayak iya, gitu. Jadi aku punya kayak keinginan sendiri gitu. Jadi sangat berbeda sama mamahku. Iya. Dari situ kok akhirnya orang-orang tuh banyak suka dengan makeup aku. Dari situ aku akhirnya kayak punya aku kok jadi yang banyak disukain orang, makeupku apa segala. Padahal aku masih kecil. Gitu. Terus akhirnya mamaku, kamu kok tambah lama tambah kayak banyak pelanggan gitu, malah nggak milih mama, malah aku dirias anaknya aja deh gitu. Oke. Akhirnya ada lomba rias pengantin. Bayangin sekecil itu aku ikut rias pengantin, lomba rias pengantin. Saingannya berarti Orang dewasa? Iya dong, nggak ada kan rias pengantin anak-anak. Iya, makanya nggak mungkin. Menggambar yang ada Kak. Oh iya benar. Iya Terus kan? Terus akhirnya aku ikut lomba rias pengantin itu, menang. juara 1. Juara 1 dong. Keren banget. Dengan sekecil itu. Dari situ aku tambah yang semangat. Ya, langsung pede lah ya. Jadi pede. Aku harus jadi perias nih. Aku Iya. harus jadi gitu. Akhirnya berjalannya waktu ya ikut lomba, ikut yang gimana tren-trennya makeup yang sekarang seperti apa, dan jadilah aku seperti ini. Akhirnya tanpa melewati sekolah makeup ya. Enggak. Karena seperti kita tahu kan, setahu aku pun kalau kita mau sekolah makeup tuh bener-bener mahal banget ya. banget. Bisa sampai puluhan juta Iya, bahkan benar, kan. Iya, benar. Nah, beda lagi kalau memang udah ada dikasih gift lah kayak Mbak Yulia ini emang udah ada bakatnya dan ya kebetulan luckily mamanya juga seorang perias pengantin yang memang jago juga, jadi sambil ngajarin juga gitu kan ya. Dulu pertama kali ngerias secara profesional dibayar berapa Mbak Yulia? Pertama kali? Dibayar kalau nggak salah dulu 500.000. Itu udah gede banget dong. Zaman dulu Itu gede banget. Zaman dulu tuh kalau mama ngerias tuh 3 juta. Oke, iya Ya, berarti kita aku- tahu ini yang mahal ya. Zaman dulu nih, Zaman dulu iya. Aku masih SD. Terus itu pun rias pertama kali langsung 2 manten. Keren. 2 pengantin. Keren. Karena aku sering lihat mamaku kerjanya cepet. Aku ngikut gitu loh, Mbak. Aku ngikut kerjanya itu cepet sama. Jadi pertama kali aku langsung ngerias tuh 2 pengantin. Di waktu yang sama? Enggak, beda. Oh, jadi satu satunya hari itu 2. akad nikah jam 7, satunya lagi akad nikah jam 9. Wow, keren banget. Jadi tapi aku berani. Gitu loh. Ini udah enggak apa-apa deh. Aku tahu trik-triknya mama kalau ngomongin make up harus begini, ini begini. Ini kalau habis make up ini ditungguin sama asisten aja deh. Terus kamu bisa ke tempat yang satunya. Kamu bisa make up. Setelah itu kamu bisa kembali lagi begini gitu kan. Jadi triknya udah tahu. Ya itu. Oh, jadi udah ada triknya, udah ada cara-caranya nih, slot-slotnya gimana kalau emang mau mengerjakan rias pengantin itu. betul. Nah, berarti kan emang dari awal Mbak Yulia punya style sendiri. Let's say makeup yang kekinian lah gitu ya. Dan Di zaman dulu ya. di zaman dulu
dulu. Masih zaman dulu. Tapi tren makeupnya makeup yang mungkin zaman sekarang orang masih banyak pakai gitu Iya, kan ya. Nah cuman kan kalau ngomongin soal makeup itu sendiri ya Mbak Yulia, mungkin ini karena seorang expert juga jadi pasti lebih paham lah soal makeup ini ya teman-teman. Aku pun salah satu yang antusias untuk makeup, tapi nontonin aja gitu kayak orang-orang makeup di YouTube dan segala macamnya. benar. Ngomongin trennya sendiri, mungkin yang pemula juga suka bingung gitu. Tapi sebenarnya tuh ngomongin tren tuh sekarang trennya lagi kayak gimana sih? Apakah masih makeup no makeup? Apakah trennya matte atau glossy kah? Nah, coba boleh deh gimana? Setahu aku sekarang ini dengan di era yang terus berkembang ya Mbak Iya. ya, itu make up pun juga ikut tren gitu terus Berkembang, kan, ikut heeh. berkembang terus kan dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau saya ini di dua generasi. Kalau saya ya, dulu saya di generasi mama saya. Oke. Nah kan ya. Nah sekarang saya di generasi yang sekarang. Oke. Jadi saya beruntung banget gitu loh, Bisa, menjadi iya. generasi dulu dan saya menjadi generasi sekarang gitu. Kalau menurut saya rias pengantin sekarang itu ada dua macam, ada bold sama ada makeup no makeup atau minimalis makeup. Nah itu. Jadi bold Tren- juga masih banyak Iya peminatnya dong. ya? Bold sekarang itu yang lebih apa ya, lebih yang kekinian. Jadi bukan yang kayak medok, kayak warna yang gitu, enggak. Apa sih bedanya yang ngebedain bold yang kekinian dan bold yang ya masih terlihat jadul lah gitu? Kalau terlihat jadul itu kita masih menggunakan pakem ya Mbak ya. Zaman dulu itu kalau eyeshadow harus cuman warna hijau sama merah, itu aja. Oh, maksudnya nggak ada warna lain Nggak selain bisa. hijau dan merah? Nggak bisa digradasi Nggak juga? bisa. Oh. Ya, gradasi juga harus ada dong, bukan harus merah terus Hijau. hijau gitu enggak. Jadi harus ada Oh, gradasi. tapi warna Gradasi wajibnya cantik, itu? wajibnya itu. Oh, hijau dan merah ya? Heeh. Baik. Apapun warna bajunya? Iya dong. Apapun warna bajunya loh itu. Harus ya, kalau nggak Iya, hijau merah? warna bajunya apapun tetap Oh. warna Hijau dan untuk merah. pakem kita punya sendiri, yaitu tadi Lipstick merah? merah. Wajib? Merah. Terus. Seru nih Itu. kalau ngomongin makeup medok zaman dulu nih. Nah sekarang kan zaman sekarang nih ngomongkan bold itu sudah dengan warna-warna yang cerah, warna-warna yang tajam, dengan ada kuning, merah, biru, tapi cantik. Oh. Tapi cantik. Oke. Dengan pembauran yang bagus gitu akan mendapatkan satu hasil yang bagus meskipun bold, meskipun medok, terlihat cantik. Jangan jadi perias terus kita ngerias jadinya jelek. Iya dong. Nah itu jadi kita harus cantik meskipun bold. Oke, Mbak Yulia pernah make upin pengantin tapi nuansa hitam gitu nggak sih? Ada nggak sih yang pernah request kayak gitu? Dia Ada pengen sih, smoky eyes gitu. Ada minta- juga ya? Ada smoky eyes dan dia minta bajunya juga yang gotik. Jadi Iya, gotik. semua hitam, semua bajunya hitam, Iya. keluarga juga hitam. Aduh. Saya juga bingung. Agak bingung tuh acara apa jadinya ya? Iya, Bingung juga iya. acara nikahan atau acara apa gitu kan ya? Semua hitam Kak. Iya, benar. Berarti ada juga Ada, ya. ada. Sekarang request pengantin udah beragam lah ya, udah macem-macem pengennya macem-macem. seperti apa gitu. Nah, kalau untuk riasan ininya sendiri, riasan pengantinnya dari atas sampai bawah nggak cuman makeup nih. Zaman sekarang itu cenderung lebih banyak yang pengen modern atau masih tradisional sih? Karena jujur aku aja ada di generasi milenial ini masih kok kepikiran kalau someday aku nikah aku pengennya pakai tradisional deh gitu. Tapi pastinya dengan makeup yang minimalis gitu. Nah, so far gimana tuh Mbak Yulia? Menurut saya masih digemarin ya. Tradisional masih Oh, digemarin banyak ya. juga ya, oke. Tapi dengan ya itu tadi kakak kan pengennya ini tradisional Aku tapi segar makeupnya, gitu. seger nih, makeupnya tetap Makeup minimalis. minimalis Iya. yang zaman-zaman sekarang. Jadi bisa dikolaborasikan gitu loh, Mbak. Jadi nggak masalah, tapi masih banyak gitu yang makeup rias pengantinnya itu memilihnya yang tradisional. Oh. Lebih kayak apa ya? Lebih Khusyuk gitu. khusyuk, hikmat gitu kan, lebih Oh. terlihat cantik, lebih elegan menurut saya seperti itu ya Mbak ya, lebih elegan, lebih menampilkan wanita Iya sih, Indonesianya begitu loh. bener, setuju. Iya. Oh, jadi para pria juga mikirnya sama seperti itu Iya ya. dong, Yang iya. tradisional aja deh biar lebih Indonesia Iya, banget gitu. kadang-kadang kalau aku lagi ngomong sama klien gitu, kadang mamanya pengen tradisional nih, terus anaknya pengennya yang modern nih, nggak apa-apa. Jadi nanti di akad nikah mau tradisional, nanti waktu di resepsi pakai modern. Jadi sama-sama kan dapatnya gitu, karena memang terlihat sakral gitu loh. Kalau
pengantinnya itu menggunakan adat tradisional. Bener. Menurut saya seperti Untuk make upnya itu. biasanya gimana? Kalau ada perubahan dari tradisional, kemudian resepsi jadi modern gitu, apakah ada apa dihapus lagi atau gimana make upnya? Kalau waktunya langsung nih akad nikah langsung ke resepsi nih ya, kita biasanya menggunakan make upnya itu nanti yang bisa nyambung ke acara selanjutnya, ke acara gitu. Jadi nggak usah yang perlu mungkin touch up gitu ya. Touch up. Lipstiknya mungkin yang nanti dibuat bikin soft dari yang tradisional kan agak yang mungkin bold gitu ya, bold yang apa ya, yang cantik gitu kan. Nanti waktu yang di resepsi kan karena menggunakan kostumnya modern, kita menyesuaikan jadi touch up aja, nggak perlu yang membongkar gitu. Iya. Karena mungkin basicnya rata-rata kalau akad ya putih all white gitu ya. Nanti pas udah nyampe resepsi pakai merah nih seumpama. Ya, benar. Jadi mungkin waktu akad nikahnya yang soft, lipstiknya juga Merah. soft Oh, aja pas, dulu. Nanti waktu yang di resepsi nih berhubung pakai merah nih. meriah. Kalau bajunya merah menurut saya lipstiknya jangan yang soft ya. Jadi kayak kalah gitu. Oh gitu. Itu Mungkin- aku nggak ngerti tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Mungkin ininya soft, tapi untuk lipstiknya merah. Bibirnya merah nyala. bagus gitu kan. Oh gitu. Malah tadinya aku pikir kalau akad tuh karena putih-putih ya kita pakai merah. Nanti resepsinya boleh. boleh ya, terserah aku Boleh, ya. terserah. Ya kan aku yang nikah ya. Kapan ya nikahnya ya? Jadi nanya. Jadi press juga nggak boleh idealis. Iya gitu ya. Kita harus ngobrol sama Bener, klien bener. juga maunya kayak apa gitu. Iya, berarti kan memang kalau mau menikah itu ya emang harus komunikasi juga sama Harus MUA-nya ya, dong, mau kayak iya. gimana gitu. Bener, kita harus menjalin komunikasi biar kayak saudara. Jadi kan Iya. enak gitu Iya, loh. bener. Saat merias pun dia akhirnya tenang, Bener, enak, bener. nyaman. Kalau kita sebagai perias nggak boleh gini, kan takut. Iya, jadi kita segan Jadi, juga mau ngomong ya. Nanti kita lagi di make up nih, kalau zaman sekarang kan pakai kaca tuh. Heeh. Kalau zaman dulu nggak pakai kaca kan? Hah? Nggak boleh pakai kaca zaman Jadi dulu. jadi pakai apa dulu? Zaman dulu nggak boleh pakai kaca, jadi ada ritualnya kita nggak boleh pakai kaca. Mama seperti itu ya. Oh. Ya mungkin kalau zaman sekarang nih, kalau sekarang kan kayak kliennya bisa protes kali ya kalau Oh, zaman karena sekarang. dia sambil Kali lihat. Oh, Jadi- kalau kita mikir positifnya gitu. Iya. Tapi zaman dulu katanya mama nanti nggak manglingi. Nah itu juga Nah, Mbak Yulia gitu. soal manglingi ya, katanya kan harus di apa sih istilahnya tuh, harus diumpetin dulu pengantinnya Boleh. Dipingit. dipingit katanya gitu, dipingit dulu beberapa hari, jangan ketemu sama betul. calonnya. Terus kalau mau makeup ada ritual-ritualnya, Betul. entah itu si pengantinnya, calon pengantinnya ataupun MUA-nya. Bahkan ada puasa-puasanya, pokoknya ada segala macam ritual. Itu bener apa enggak sih? Jadi itu juga tergantung sama Kepercayaan. Oke, Itu hanya tradisi menurut Oke, saya. Tapi saya juga lihat mama saya, makanya saya bersyukur jadi generasi yang dulu sama generasi sekarang. Karena saya ngelihatnya MUA sekarang kan pinternya make up gitu ya. Nanti untuk yang ritual-ritualnya ada dukun manten, biasanya begitu Dukun ya. manten. Dukun manten namanya. Oke. Kalau zaman dulu dukun manten sama pria sama. Kayak mamaku tuh sama. Oh. Jadi aku juga ngelihat emang ada puasa Oh, dari bener. mamaku, iya. Oke. Mamaku puasa, terus pengantinnya juga disuruh puasa gitu. Terus aku sempet tanya, loh bahasa apa nih? Bahasa Jawanya gimana? Bahasa Jawa gimana? Loh Bu, ngono. Loh Bu, ngono. Kok gitu? Bener Nah, nggak? gitu. Ah, bener ya? Loh Bu, kok kongkon poso? Nah, gitu kan. Ibu kok kenapa Kok puasa? disuruh- Bener. Loh Bu, kok disuruh puasa gitu kan. Kalau mama saya sih itu bukan untuk kayak manglingi lah, apa biar bisa berubah lah, apa sekarang kalau pengen berubah ya jadi harus pinter teknik make up menurut aku. Iya, Menurut bener. mama juga begitu zaman dulu. Itu kalau mama hanya begini, karena kita ini hidupnya di tanah Jawa yang harus menganut tetap adat dari satu ritual dari ini. Sebagai prias pengantin itu ada pendekatan diri sama Tuhan, sama Allah, biar apa acaranya lancar gitu. Kalau sekarang kan prias pengantin ya sebenarnya mereka sudah pergi gitu. Kalau zaman dulu kan bener-bener Mbak, ada siraman, ada midodaren, temu pengantin pun ada adat-adatnya, ada ritual-ritualnya. Jadi beliaunya itu memang mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Jadi Oke. ada puasa-puasa seperti itu agar perjalanannya nanti pengantinnya ini sendiri itu berjalan lancar, Oke. baik. Makanya zaman dulu jarang orang bercerai kayaknya ya. Ah. Karena mungkin doa-doa itu kali ya.
Apa harus Gitu ya. dilakukan ada tanda seperti itu supaya pernikahan Yang nggak lancar? lama, yang ya kan bagus juga Mbak, kalau Mbaknya mau Iya sih. mau jadi pengantin, Mbaknya puasa, mendekatkan diri sama Iya, Allah, betul, kan gitu betul, ya, betul, sama betul, betul. Tuhan, biar besok acaraku lancar, kan Betul, gitu betul, kan. betul, betul. Terus nanti kalau mau emosi nih, biasanya kan kalau kita mau mau besoknya mau resepsi, emosi-emosian, Oh, kurang tahu Mbak, saya tegangan. belum ada sampai situ Lah, iya, soalnya. nanti Gimana pasti nih rasanya pasti nih? kayak gitu. Ini Ya souvenirnya katanya belum suka ada jadi. gitu ya? Iya, pasti. Tiba-tiba berantem Heeh. apa nggak jelas. Banget, karena saya Oh. sangat pengalaman sekali kan. Ada yang berantem, ada akhirnya nggak jadi nikah. Ada juga seperti itu. Ada yang jadi nggak enak gitu kan. Iya. Terus mamanya sama anaknya jadi berantem kayak gitu. Heeh. Kalau kita lagi puasa gitu kan jadinya Sabar, nggak jadi iya. gitu kan. Sabar. Mungkin itu artinya dari kita mendekatkan diri sama Allah untuk nanti kita menikah gitu kan, untuk kedepannya namanya hidup baru gitu kan, penuh dengan doa seperti itu kan. Tapi Mbak Yulia sendiri kan ada di dua zaman itu ya, Ya, di zaman yang ada ritual-ritualnya, sama di zaman sekarang yang tadi Mbak Yulia juga udah sempat sampaikan, ya udah makeup, abis itu udah cabut MUA-nya, udah terus datang lagi ke tempat yang lain, make upin lagi, pergi lagi, udah nggak ada ritual apa-apa gitu. Ada bedanya dengan melakukan ritual dulu ketika mau make upin pengantin dengan yang sekarang yang main dia come and go aja udah. Bedanya kesakralan aja sih Mbak. Kesakralan aja, rasa berarti ya. Jadi kalau contoh Mbak ya, kalau mau jadi pengantin nih ya, jadi pengantin itu kan sudah nervous, sudah aduh ntar kayak apa ya. Iya. Tapi kalau ditungguin sama periasnya, sama atau dukun mantennya, kita kan jadi tenang. Kita kan nanti melakukan apa, nanti gimana, ini harus apa, harus gimana gitu kan. Kalau ada periasnya kan jadi tenang. Kalau ditinggal gitu kan ini Bingung. ini gini gimana ya, nanti akad nikah seperti apa ya, gitu. Kalau ada perias kan duduk aja, diduduk gitu kan, didudukkan, nanti kerudungnya dibenerin gitu. Kalau nggak ada muanya, kalau sekarang kan habis makeup pergi tuh. Iya, Jadi bener. pengantinnya kadang juga bingung, mau duduk di mana, mau gimana posisinya, ini jarit kok begini gitu kan, jaritnya kok membuka atau kerudungnya menceng Kak atau gitu kan. Tapi kalau ada perias pengantinnya yang berdekatan dengan kita kan akhirnya tenang. Akhirnya dibener-benerin kita baik. gitu. Nah ini kalau ngomongin soal makeup ciri khas riasan tradisional ya. Misalnya kan tadi juga Mbak Yul sudah menyebutkan ya kalau anak-anak zaman sekarang juga banyak yang pengen menggunakan riasan tradisional atau adat lah kita bilang gitu ya, pengen pakai adat gitu nikahannya, terus makeupnya juga pengen makeup tradisional yang Sunda mungkin pakai siger, Jawa pakai apa, Minang pakai apa gitu. Suka ada referensi yang dikasih nggak sama Mbak Yulia, dan referensinya itu dari mana? Atau mungkin kebanyakan dari customernya nih yang aku punya referensi nih, aku pengen gini. Karena kan sekarang kalau ngomongin soal perkembangan sosial media juga luar biasa ya, kita bisa ngelihat contoh-contoh tuh dari mana aja gitu. bener. Apakah jadi memudahkan pekerjaan Mbak Yulia sendiri gitu? Jadi kalau saya ketemu dengan klien itu pertama kali aku akan komunikasi. Kamu pengennya rias apa gitu. Aku nggak akan ngereferensikan dulu. Kamu rias ini ya, nggak mungkin. Kamu kan pasti punya impian, kan ya. Kayak tadi pengennya Sunda Siger kayak gitu. Jadi kita ngobrol dulu. Pengennya kamu rias apa deh kayak gitu. Contoh nih ya, aku pengen Sunda Siger. Oh ya, Sunda Siger tuh begini. Aku akhirnya referensinya harus ini, harus gitu Mbak. Di tetap tidak mengurangi pakem dari adat tradisionalnya gitu. Berarti Mbak Yulia tetap punya standar. Iya. Nah, calon pengantin juga tetap bisa ngomong apapun yang dia mau gitu. Intinya komunikasi gitu ya. Bener. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mbak Yulia untuk make upin calon pengantin ini? Aku biasanya ya kalau make up adat tradisional itu contoh nih ya, Solo Putri itu yang ada paesnya hitam-hitam. Oh, paes, aku tahu. Iya kan? Iya. Ada hitam-hitam. Itu pengerjaannya pasti agak lama. Karena ngerjain paesnya. Iya, karena kan kita harus menggambar. Iya. Beda lagi kalau Sunda hanya pakai siger aja kan, tanpa kita menggambar jidatnya begitu kan. Jadi biasanya kalau Solo Putri itu aku pengerjaannya sampai 2 jam. 2 jam. Kalau tradisional lain yang paling rumit yang pernah dilakukan sama Mbak Yulia, kayaknya Minang nggak sih? Sumatera gitu kan biasanya suka pakai
Suntiang, Mahkota yang suntiang ya, namanya suntiang. suntiang. Heeh. Kalau sekarang ya, kalau dulu suntiangnya itu ditusuk-tusuknya satu-satu. Oke. Tapi kalau sekarang itu sudah yang langsung pasang. Oh. Langsung. Jadi gampang. Saya malah kalau yang adat-adat begitu suka. Oh, karena tinggal pasang doang. Tinggal pasang, tinggal sanggup, tinggal pasang, udah selesai gitu kan. Justru pengantin yang keberatan. Ya. Berapa kilo coba itu kan? Terus berapa kilo itu gitu kan. Saya juga pernah nyoba kan, jadi modelnya mama saya kan. Aku aduh pusing. Berat ya. Berat banget Mbak, berat banget. Tapi kalau itu yang solo putri itu kan harus kita gambar. Itu juga susah pasti ya, karena kan nggak mungkin kalau nggak konsentrasi bakal miring-miring kan itu. Miring-miring. Itu kan harus persis gambarnya gitu. Kalau bisa sekali gambar itu jangan menghapus gitu loh. Langsung gitu. Harus langsung gitu. Oke. Jadi kalau menghapus kan akhirnya ada bekasnya. Bahasa Jawanya botel. Botel itu kayak botel. Botel. Bener nggak aku bilangnya botel? Botel itu bedaknya jadi apa ya? Jadi beda gitu loh. Ini apa namanya? Apa ya kalau kita bilangnya ya? Apa? Bukan pitak, bukan apa? Hah? Apa dibilang? Gompal. Bocel. Iya, bocel gitu. Loh, Iya. jadi beda gitu. Iya, karena udah kehapus kan, makanya kayak concealer foundation betul, kehapus lagi foundation gitu. jadi kehapus lagi. Harus jadi ngulang lagi, ditambal lagi gitu kan. Jadi kalau bisa jadi profesional makeup harus memang benar-benar gitu loh, benar-benar bisa, benar-benar belajarnya itu. Jadi sekali makeup ya udah kita nggak usah hapus. Iya. Tapi Mbak Yulia ini luar biasa loh ya teman-teman ya. Kalau menyaksikan dari awal obrolan tadi emang dari SD loh, dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD udah mulai make upin orang. Nah, tapi karena memang yang namanya juga make up seni ya, ini merupakan sebuah seni yang memang harus terus dilatih. Karena kayaknya kalau nggak dibiasain juga akan susah gitu. Mungkin banyak juga teman-teman di sini yang hobinya nontonin make up gitu ya. Nontonin tapi mungkin mau nerapin tuh agak bingung mau gimana gitu. Karena aku punya teman kayak gitu Mbak Yulia. Dia seneng nontonin adekku juga sama. Dia tuh seneng nontonin gimana cara make up dan segala macam. Tapi gampang gitu ya. Kayak gampang. Oh, ternyata gambar alis cuma set dah. Oh, bikin eyeliner set gitu. Berhubung dipraktekan gimana? Pas dipraktekin susah banget gitu. Bikinin dong katanya adekku tuh kayak gitu. Aku bilang lah, kamu tuh tiap hari nonton tayangan di YouTube terus beli macam-macam gitu bener kan? lengkap banget, dipakai enggak gitu loh. Nah, makanya punya tips nggak buat pemula-pemula ini yang mau at least nyoba dulu deh untuk makeup gimana gitu. Pokoknya tetap harus semangat ya Mbak ya. Harus semangat. Kalau memang bener-bener pengen jadi jadi tukang makeup apapun itu harus bener-bener belajar dan jangan putus asa gitu. Bikin alis susah banget, jangan putus asa. Terus diasah. Kalau kita sering mengasah tangannya kita, sering gambar, pasti bagus kok. Terbiasa. Bener. Hanya itu tadi, harus biasa aja. Harus terbiasa aja. Betul. Gitu. Itu triknya sih. Habis terbiasa, setelah kita nanti kok bagus ya. Coba terus belajar, ikut seperti kayak seminar-seminar. Benar. Kalau bisa ya ikut kursusnya gitu. Tapi kalau semangat belajar atau belajar sendiri gitu, kayak saya ini saya otodidak gitu. Saya nggak sekolah, tapi saya bisa ternyata. Iya. Karena terbiasa. Betul, bisa karena terbiasa. Seperti biasa lah ya. Kayak contohnya juga kayak aku misalnya Mbak Yulia, aku terbiasa pakai alis itu awalnya yang pensil dulu. So aku pengen nyoba yang pomade ya, pomade brow gitu. Iya, betul. Terus akhirnya aku biasa nggak tahu kenapa, pokoknya aku pengen pakai pomade. Aku terusin setiap hari. Akhirnya sekarang malah pakai pensilnya yang nggak bisa. Sekarang jadi malah pomade terus. Jadi emang harus dilatih terus ya tangannya. Latihan gitu. terus. Cuman itu aja kok. Latihan aja. Lihat YouTube juga nggak masalah kok. Tapi latihan terus. Jangan patah semangat. Aduh kok jelek. Iya iyalah. Masih pertama pasti jelek. Iya. Nanti kalau terbiasa pasti bagus. Betul. Mbak Yulia aja pertama kali kelinci percobaannya tuh mbaknya di rumah ya. Jadi kalau teman-teman mau nyobain juga gimana cara make upin orang, siapa aja lah ajak di rumah kamu untuk dijadiin model, mau cowok cewek pakai aja semuanya ya buat dijadiin. Kalau bisa modelnya jangan yang cerewet, makanya aku pakainya itu pembantu aku. Mbak di rumah. Jadi Mbak di rumah itu diem aja meskipun dia jelek atau sakit gitu kan. Kan aku kerik tuh.
Oh ya Allah, Mbak dikerik Iya luar loh, biasa. dia mau loh. Ya, Saya kasih uang 1.000 atau berapa dulu itu. ya kalau nggak mau dipecat Mbak dia Mbak. Jadi diem aja. Aku gundulin gitu. Aku niru mama aku soalnya. Oh seperti itu. Jadi diem aja. Untungnya Makanya bagus. kalau mau belajar pertama kali nih cari yang modelnya diem aja, Diam dia aja, apa-apain. diam aja, betul. Jangan yang galak ya, justru nanti alis kamu yang malah dibotakin ya. Tapi pastinya teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini sangat relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang banget, detailnya bisa langsung kunjungin website di bawah ini di www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website ini dia ya, www.partaiperindo.com. Kalau gitu Mbak Yulia, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Ini langsung flight ke Malang lagi atau jalan-jalan dulu di Jakarta? Kayaknya aku pengen jalan-jalan. Jalan-jalan dong. Nanti kapan-kapan semoga kita berjodoh dan bisa ketemu. Aku sih pengen ya di make upin sama Mbak Yulia ya. Kayaknya itu enak banget diajak ngobrol gitu ya. Ayo. Sekali lagi terima kasih Mbak Yulia ya udah hadir di Makasih. sini. Dan yang pasti jangan lupa teman-teman untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Kamu pantengin siapa yang nanti bisa mendapatkan voucher belanja senilai total Rp300.000. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Laras Tera pamit undur diri. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.